Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ikram Salehadi, terima kasih sudah hadir. Ustaz Ahnaf. Sama-sama Ustaz. Jangan Ustadz, Dut. Ahnaf saja. Ustadz, gimana kabarnya? Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini kesempatan luar biasa bisa duduk bersama antum. Bisa bertemu diskusi seperti ini, Ustadz. Dan Ngobrol-ngobrol. saya merasa sama juga. Masalah Ustadz, Ikram biasanya yang lihat antum di mimbar masjid atau di meja pengajian, tapi sekarang bisa duduk di studio kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Ustadz. Berarti termasuk jamaah yang tidak ngantuk ini. Oh, enggak. Hampir. Tahu siapa yang ceramah. Alhamdulillah kalau antum yang ceramah hampir tidak pernah ngantuk, Ustaz. Karena yang disampaikan berbobot dan Masya Allah penting. Ustaz, kurang lebih sudah 10 tahun antum berdakwah di Pamekasan. Dan setahun antum alumni dari Mesir. Dari Al-Azhar Mesir. Dan Masya Allah, pengen dengar nih ceritanya, Ustaz. Gimana anak Pamekasan bisa sampai kuliah di Mesir, di Al-Azhar nih luar biasa, Masya Allah. Atau memang background Ustadz atau orang tua kiai atau gimana, Ustaz? Ini pertanyaan berlatar historis ini. Iya. Jadi begini Ustaz. Saya dari awal sekali. Ya, sedikit. Saya ini termasuk keluarga yang dari sangat desa sekali. Kedua orang tua saya itu basic aslinya tani. Cuma ketika saya mondok sampai saya kuliah pertengahan, itu bapak sempat jadi pemulung di Jakarta. Karena waktu itu ya di desa itu kan nggak menetap. Kadang tembakau mahal, kadang enggak, kadang kayak apa, mau nanam padi ternyata kemarau, nanam tembakau ternyata hujan, kan begitu. Iya. Akhirnya merantau. Saya lahir di desa dan kedua orang tua saya sampai sekarang ini tidak bisa baca Latin tuh, huruf Latin tidak bisa. Jadi bapak ibu saya ini termasuk buta huruf di Latin, tapi kalau Arab bagus Ustaz, karena ada basic pondok. Jadi sebelum ke sana Ustaz, ada cerita unik nih. Iya, gimana? Jadi waktu bapak di Jakarta, dulu kan belum ada telepon tuh, belum. Nah, itu biasanya ngirim surat. Nah, suratnya bapak itu pakai tulisan Arab. Remaka berapa ini. Tapi untuk suruh baca Latin tidak bisa. Jadi bapak kalau apa mau nelpon itu disuruh sariakinya mana ya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Jadi seperti itu. Pertama, saya merasa sangat bersyukur dilahirkan oleh kedua orang tua yang punya semangat terhadap agama. Jadi bapak saya dari yang saya ingat itu sangat menjaga betul supaya saya terlibat dalam agama kebaikan. Cerita ini terkuak itu waktu itu saya pulang dari pesantren. Saya mondok dulu, pulang. Kemudian saya tanya, Pak, kenapa kok saya dikasih nama Ikram? Kenapa? Kan mesti ada, orang tua kan ngasih anak ini maunya begini dan begitu kan. Yeah. Dan itu yang saya perintahkan setelah itu ke santri-santri saya sekarang. Coba tanya ke orang tuanya. Mesti nama itu doa. Supaya kamu apa? Karena fokus hidup kita atau titik simpul hidup kita itu ada pada nama kita sebenarnya. Gak mungkin orang tua ngasih nama anaknya jelek. Punya bapak cerita. Dia Jong. Dulu itu waktu ibumu hamil dan kamu di situ. Jadi, ibumu hamil tuh usia kandungan 8 bulan. Bapak diundang acara walimah pernikahan, tasyakuran pernikahan. Kemudian ada penceramah.
bagus ceramahnya katanya. Hmm. Jadi bapak itu terkesima gitu. Kemudian bapak nadar, montang anak lahir laki. Jadi kalau anak saya lahir laki-laki, nanti saya mau kasih nama Ikrom Soliadi. Masya Allah. Keluarnya saya ternyata. Masya Karena Allah. dia disematkan nama itu. Nah itu saat yang kemudian mungkin ya, ini semuanya karunia dari Allah. Dan ini saya sangat mengiyakan ketika keluarga Imran itu. Jadi kan nazar itu sebenarnya dari kandungan. Anak ini mau dikemanakan, kemudian langsung disematkan nama. Makanya inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kemudian apa? Termasuk namanya wa inni sammaituha Maryam. Kemudian termasuk diiringi doanya wa inni u'izuka biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi latar belakang seseorang kelak di masa besarnya itu sebenarnya sudah diset oleh orang tuanya. Dan itu yang saya yakini dalam hidup saya seperti itu. Karena bapak itu menginginkan saya itu harus begitu. Meskipun latar belakang keluarga ya hampir nggak ada. Keluarga saya yang di pendidikan bapak nggak ada, kakek nggak juga di situ. Jadi saya ansih adalah anak dari keturunan orang biasa. Yang kemudian setelah itu saya pesantren dan itu saya anggap sebagai titik balik dari dimulainya wujud dari doa bapak. Karena gini, saya ini dari kecil itu termasuk anak yang sulit diatur. Nah baru mondok itu kemudian ada kelas meeting, ikut ceramah juara, sampai dikirim sekabupaten juara itu. Begitu-begitulah pokoknya. Nah kemudian keterlibatan saya di dakwah itu juga dimulai dari pondok semuanya, bukan ansih dari lulus dari Al-Azhar. Jadi waktu mondok di mana? saya mondok di Camplong, di pesantren Al-Ittihad Al-Islam Camplong. Ya. Jadi saya posisi kelas 6 di pesantren, kurang lebih 2007 atau 2008 itu. Saya pulang ke rumah waktu itu sudah mau lulus. Kelas 6 ini berarti SMA ya? Kalau SMA. di luar SMA Ya, kelas 3 SMA lah. kelas 3. Saya sudah mau lulus ini, mau lulus. Di situ ada anak kiai. Boleh saya sebut namanya, Ustaz? Oh, boleh. Namanya, orang memanggilnya Lora Danur. Anak kiai ini dari kecil memang ditunggu besarnya, ditunggu mimpin pesantren. Jadi di sana ada pesantren, 92 kiainya wafat. Kemudian singkat cerita lah pesantrennya vakum. Ya ada lembaga pendidikan di situ yang jalan tapi tidak maksimal, tidak. Bahkan masjid sudah bisa dikatakan yang sholat berjamaah mungkin tinggal 5% dari masyarakat satu kampung itu. Pokoknya anak kiai yang ditunggu karena begini, kalau di pemahaman saudara-saudara kita itu di sana itu. Jadi perkataan kiai itu sakral. Ya kiai ini sebenarnya punya banyak anak. Ada 2 laki-laki, kemudian kalau tidak salah 7 apa 6 perempuan. Si kiai ini bilang begini, saya bisa mabelih ulaku. Yang bisa ngurusi pesantren ini Danur. Padahal waktu itu ada kakaknya, namanya Ahmad. Dan ternyata betul, si Ahmad ini wafat begitu beliau masuk kuliah semester 1. Jadi wafat. Si Danur ini masih kecil, ditunggu sampai saya sekitar 2007-2008 itu. Kemudian saya pulang ke sana. Danur ini sempat mondok juga. Kemudian melihat masyarakat mulai gelisah. Ini kok begini. Akhirnya ya kan akrab. Bang, masa kita mau gini terus? Di sana waktu itu sedang rame-ramenya bola voli. Ya, kalau sudah habis asar main bola voli, nanti mepet isya, anak-anak muda itu mepet isya baru sholat maghrib gabung dengan isyanya.
Begitu. Gitu ya. Itu gelisah akhirnya cobalah gini. Yang kamu pelajari di Camplong, Muhadoroh, lingkup-lingkup kecil itu coba kita terapkan. Akhirnya dimulai dari sana. Ini saya sebelum ke Mesir. Oh. Dimulai dari sana buat ngaji kelompok habis maghrib. Kita tadarus habis maghrib. Tadarus habis itu ada ceramahnya, ada tanya jawab. Nah, Jadi konsep di pondok diterapkan dipraktekkan ya, di diterapkan. Alhamdulillah Ustaz, dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu ada sekitar 60-70 jamaah yang sudah mau datang ke masjid. Sudah mau bergabung ikut pengajian di sana. Nah, singkatnya saya kemudian berangkat ke Mesir dan beliau terus merintis. Yang kemudian nanti Kiai ini Lora ini, Rada Nur ini, kemudian setelah saya pulang, beliau ingin mewujudkan pesantren yang ditinggalkan oleh ayahnya, dan alhamdulillah sekarang sudah santrinya lebih dari 100, sudah kembali lagi. Oh, Masya Allah. Sudah bangkit. Pesantren apa? Baitul Quran. Di mana? Namanya Baitul Quran di Pasean di Sanadaya. Oh, Masya Allah. Jadi ini salah satu anugerah. Jadi kalau tadi Ustaz bilang mungkin saya bisa dianggap ya 10 tahun kalau keterlibatan dalam kegiatan sosial dakwah itu mungkin bisa diangka sekitar 13 tahun lah. 13 tahun. 13 tahun. Tapi ya kalau versi Ustaz saya, ada Ustaz Khairul Anam di Campang untuk mengatakan, kita itu tidak dakwah. Kita ini ceramah. Wow. Ini kan ceramah bagian dari dakwah. Iya. Dakwah itu ya Nabi. Nabi itu bukan cuma qauli, tapi fi'li, tapi sifati, tapi takriri. Jadi kita rata-rata itu di atas mimbar. Ya dakwah seperti Ustaz Ahnaf, pandangan kita. Dakwah itu ya ngetuk pintu, ini Pak beras. Dakwah itu, ini Pak tempat berobat, ini biayanya. Itu secara utuh, secara utuh seperti itu dakwah. Jika kata Ustaz saya kita ini ceramah. Kita ini ceramah. Iya, Ustaz. Tapi betul, Ustaz. Iya. Kalau yang ceramah nanti ngetuk pintu bagi beras dan lain-lain, akhirnya yang di mimbar kosong, Ustaz. Oh, enggak begitu. Enggak begitu. Ini bagi tugas aja lebih enak. Begini. Kalau saya amati memang Ustaz, kita ini terspesifikasi dalam banyak hal di dunia modern ini. Saya enggak tahu, ini mungkin kalau ditelusuri akar sejarahnya mungkin ya, itu bagian dari misi penjajahan orang luar. Sekarang begini, kalau ada dokter gigi, jangan dia suruh ngobati mata. Ya kan? Ya. Coba kalau dulu, ulama-ulama yang dianggap kaliber dalam ilmu tib ya, ilmu kedokteran, semua tentang kesehatan dia bisa. Ini yang ilmu duniawi lah misalnya. Sekarang yang ilmu agama misalnya, ustadz yang pakar tafsir, jangan terlalu ditanya hadis sekarang. Implikasinya apa? Nanti ke dakwah juga. Seakan-akan saya bagian ngetuk pintunya, sampai yang ceramah. Tapi sebenarnya ini sudah bagus, ada bagiannya masing-masing. Tapi coba dulu, Umar bin Khattab, penceramah ulung, pemimpin perang di medan tempur, beliau yang gotong, yang mikul karung, ketuk pintu ke rumah-rumah. Betul nggak? Oh, insyaallah. Kan komplit. Iya. Makanya saat saya bilang, ya dakwah itu ya utuh gitu, bukan. Nah, yang saya mengiyakan perkataan saya. Jadi yang saya lakukan selama ini itu lebih tepatnya saya ceramah. Mungkin sisi kecil dari dakwah itu bil lisan. Ya mungkin karena doa Bapak itu dulu. Jadi Bapak kagum sama ceramahnya. Bapak kagum dengan yang model-model yang lebih dari itu mungkin. Jadi seperti itu. Cuma gimana saat menempuh pendidikan di Mesir, terus pulang ke Pamekasan melihat kondisi masyarakat seperti ini? Begini Sat. Jadi ini ada yang lebih menarik dari yang tadi Sat, cerita tentang bagaimana saya bisa kuliah ke sana, kemudian lihat keadaan ekonomi keluarga.
Saya ingat betul itu. Waktu saya mondok, eh, saya kagum dengan ustadz-ustadz Timur Tengah. Hmm. Sebenarnya keinginan tertinggi saya itu pengen kuliah di Madinah. Ya hampir semua Hmm. semua santri pengennya di sana. Karena di sana kan ada alumni pondok saya di Al-Ittihad Al-Islami Camplong itu pulang tiap tahun pulang liburan, kemudian dikasih uang saku kan Iya, apa iya, iya, iya. untuk Betul. liburan itu. Biasanya mampir ke pondok dan cerita bagaimana enaknya kuliah di Madinah, fasilitas ketemu dengan syekh, bisa haji dan umroh. Iya. Itu kan memujah itu. Kemudian ada beberapa ustadz yang ngajar di Camplong itu di pesantren saya, di pondok saya dulu. Itu alumni Pakistan ada, alumni Mesir ada, alumni Azhar. Nah, nggak tahu kenapa kalau dari sisi penyampaian dan cara mereka mengajar, saya kok suka yang Mesir tuh. Nah, Hmm. iseng saya nelpon bapak. Bapak di Jakarta gitu. Jadi pemulung karena tadi panen nggak stabil itu. Saya Iya. telepon, Pak, kuliah terus ke Mesir. Saya pengen kuliah ke Mesir. Bapak itu kayak apa ngerak itu. Eh, jadi kayak mau nangis, terharu mau nangis. Bapak bilang, "Mon ben ke Mesir, Bapak otang berempati Bapak siap." Bisa ke Mesir tuh prestasi sekali. Sebenarnya di desa saya ada yang sudah mendahului Ustaz ke sana. Ada yang sudah ke Mesir. Tapi bagi Bapak itu kayak sesuatu yang sangat sulit dan ya Mesir waktu itu ya. Kalau sekarang kan sudah aksesnya sangat mudah. Eh, akhirnya saya ngomong ke Ustadz, saat saya pengen diarahkan. Kemudian waktu itu kan masih agak sulit. Iya. Ada tes di Kemenak segala macam dan alhamdulillah lolos. Dan ini saat yang agak unik di mana saya masuk dan lulusnya itu. Nanti bagaimana saya melihat masyarakat. Di saya mau berangkat itu saya bersama dengan 11 anak mau berangkat ke Mesir. Jadi ada 6 anak dari pesantren saya dari Camplong. Ada 5 anak dari pesantren Bangil. Hmm. Persis Bangil. Persis. Persis Bangil. Ustadz waktu itu mempercayakan saya, karena saya waktu itu sebelum keluar dari pondok kan ketua OSIS. Oh. Mempercayakan semua pemberkasan itu saya yang ngurus. Waktu itu buat paspor ke Surabaya, apa Oh. segala macam. Qadarullah saat terakhir waktu mau berangkat, pengumuman berangkat itu kan diundur. Ada bom Geo Marriott apa di Jakarta itu waktu itu. Sedang rame-ramenya bom Bali apa waktu saya mau berangkat itu. Itu 10 nama keluar semua, Hmm. 1 nama tidak keluar. Hmm. Siapa? Jadi nama saya tidak keluar. Wah, kok bisa? Ustaz? Saya yang ngurus, saya yang ini. Saya ngabari orang tua, udah marah-marah gini. Sampai, ya orang utara. Kakak saya sampai tidak terima. Tapi saya yakin, ya Allah, saya pasti berangkat. Nah, tentu dengan doa orang tua, teman-teman para asatid itu. Kemudian nama saya keluar 1,5 bulan setelahnya. Saya berangkat. Uniknya, Ustaz, uniknya nih. Dari 11 anak yang selesai normal, waktu kuliah kan di sana kan bisa ada yang tertinggal pelajaran, ngulang gitu. Dari 11 anak itu cuma 1 yaitu saya. Masya Allah. Jadi saya berangkat terakhir tapi pulang duluan. Masya Allah. Nah, ketika tadi kembali ke pertanyaannya, ketika melihat bagaimana realitas masyarakat dengan apa yang saya lihat di Mesir, memang salah satu budaya yang kita tertinggal itu di budaya agama dan budaya literasi. Hmm. Jadi di kita ini rata-rata orang yang dianggap berilmu itu tempatnya sangat mulia. Tempatnya sangat mulia. Saya biasa melihat di sana dan mendengar juga profesor itu jualan telur Di Mesir. di Mesir. Dan orang-orang jual bawang, jual ikan itu sambil baca buku biasa.
Jadi kita naik ke bis itu, satu tangan gelantungan ke pegangan di atas, satunya megang buku, ada yang megang Quran, itu biasa. Dan itu pemandangan ini saya tidak temukan di Indonesia. Ya bukan berarti nggak ada anak-anak nongkrong, nggak ada orang yang nganggur. Ya banyak juga, cuma satu itu budaya kita tertinggal di literasi. Kemudian dari sisi agama, kan, yang paling saya rasakan itu ketika momentumnya Ramadan. Di bulan Ramadan ini, di sana hampir mirip keadaannya dengan ketika kita mau nyambut 17-an atau musim pilkada. Jadi umbul-umbul, kemudian banner-banner pinggir jalan, itu yang tulisannya apa? Ramadan Mubarak, Ja'akum Ramadan Karim, terus. Oh, meriah betul. Meriah betul, dan mereka menyambut nuansa keagamaan itu sangat bagus. Sangat bagus, luar biasa. Dan ini yang coba saya terapkan, saya upayakan, saya sampaikan juga ketika mendekati Ramadan di acara-acara tarhib Ramadan itu. Supaya orang ada, ini eman. Ini eman. Jadi bagaimana realitas yang ada di sana, seenggak-enggaknya ada yang saya bawa. Ada yang saya bawa. Sehingga orang tidak kagetan. Kalau di Madura kan begini. Laku lapasan. Kenapa? Karena nggak ada persiapan sama sekali. Dan saya tahun terakhir, tahun keempat di Mesir itu, saya itikaf di satu masjid namanya di daerah Dimyat. Apa Baitur Rahim nama masjidnya itu. Itu ketika 10 terakhir orang-orang per malam ganjir nangis semua. Semakin mendekati ke hari ke-30 bulan Ramadan, semakin jadi nangisnya. Kenapa? Takut gak ketemu dengan Ramadan lagi. Dan herannya tuh antusiasme untuk itikaf segala macam itu sangat tinggi. Dan mereka siapkan jauh-jauh hari. Sehingga itu pun dapat kita rasakan kalau di sana itu, kalau sudah bulan Rajab, Sya'ban, mau ke Ramadan, itu di toko-toko rata-rata jual lampu lampion yang ada tulisan tadi ya. Syahrul Mubarak, Syahrul Karim gitu. Jadi orang sudah tersetting secara nuansa suasana, oh ini mau masuk bulan yang mulia. Di kita kan ya paling iklan beberapa minuman deh. itu realitas. Nah sekarang Ustaz, berarti gini Ustaz ya, di sana itu menyambut Ramadan yang meriah 1-2 bulan sebelumnya. Ya. Betul. Terus meninggalkannya juga berat gitu ya. Berat sekali. Dan kalau kita telusuri kan gitu Ustaz ya, di kitab-kitab itu kan rata-rata ulama itu membagi doanya 6 bulan jadi 2 kan. 6 bulan sebelumnya doa Allahumma balighna Ramadan. Yang setelahnya Allahumma taqabbal amal. Jadi seperti setahun itu hanya untuk Ramadan. Nah, nuansa seperti ini yang satu sisi hanya dari Ramadan. Beda dengan untuk tahfidz, untuk Al-Quran, untuk kita masih banyak tertinggal dari sana. Ya sisi lain mungkin kita ada yang unggul. Tapi sejujurnya saya di antara keinginan itu ingin menerapkan apa yang saya lihat di sana supaya orang juga begitu gitu di kita. Ya, ngomong ke santri itu kayak, ayolah gimana biar duduk-duduk depan masjid sambil pegang buku gitu. Kan beda nuansanya sana. Dan di kita kan sulit. Besok ujian, malamnya baru belajar. Ada yang lebih nekat lagi. Jadi 1 jam sebelum masuk kelas. kelas. Untuk santri mantap Ustaz. Memang hifadznya cepat. Lah iya, tapi kan sebenarnya sudah begitu Ustaz. Kita yang ustadz ini di pondok itu kan ditagih sama anak-anak. Ustaz, kisi-kisinya mana? Iya. Sudah pakai kisi-kisi, sudah belajarnya diringkas, dia diambil intisarinya saja. Kemudian belajarnya juga begitu. Akhirnya apa? Tadi itu ilmunya semakin ke sini semakin terkhususkan gitu. Jadi tidak meluas pengetahuan seperti itu. Masih di Mesir nih. Ada kebiasaan di Mesir dulu atau suasana selain Ramadan tadi yang berhubungan dengan pendidikan yang dikangenin sampai sekarang, Ustaz? Kalau yang secara umum ya, yang saya lihat yang pertama secara umum itu memang di sana
semangat untuk belajar, semangat untuk mendapatkan ilmu itu sangat jauh dari yang kita bayangkan. Begini, di sana anak-anak mahasiswa ini yang kuliah kan tidak diabsen. Jadi uniknya Al-Azhar itu, jadi ada istilah begini, Al-Azhar ini masuknya mudah, keluarnya sulit. Banyak kawan-kawan saya Ustaz yang 12 tahun baru lulus. 12 tahun. S3. S1. Wah. Oh gitu ya? Iya. Jadi di sana ini gini, kalau yang saya pandang secara umum, orang dibuat belajar, nuansanya itu tidak dipaksa, tapi muncul karena kesadaran. Nah, yang secara khusus yang saya lihat, memang ya kalau saya tidak tahu di Indonesia kan masjid terbesar Istiqlal ya. Di sana kan memang Masjid Al-Azhar itu pusatnya ilmu ya. Jadi orang mau mengkaji bidang apapun dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu ada. Jadi misalnya mau belajar nahwu ada di pojok sana. Itu belajar gratis tanpa daftar, ikut saja. Ada syekh siapa. Oh, halakoh itu ada liqa'nya masing-masing. Ada yang mau mengkaji fikih. Bahkan ada sebagian yang fikih madhab ini, di sini. Fikih madhab ini ada di sini. Ada yang sampai seperti itu. Itu yang saya temukan. Ini bahkan mungkin saya tidak temukan di negara yang lain gitu. Karena begini mungkin kita tidak banyak, dalam hal ini kita tidak bersepakat secara umum. Di Al-Azhar ini toleran dan seberang perbedaan itu dibiarkan orang nanti menyimpulkan sendiri. Jadi kalau di jurusan syariah itu ada penjurusan bahkan pada mazhab tertentu. Jadi yang mau ngambil mazhabnya. Kalau di kampus-kampus lain termasuk di kita di Indonesia atau mungkin di Madinah ya, itu kan sudah fikih begini. Fikihnya begini. Kalau di sana orang dibiarkan berpendapat itu yang secara khusus yang berbeda dari yang lain. Sehingga mohon maaf dalam tanda kutip ya, banyak ditemukan alumni Al-Azhar pemikirannya cenderung lebih bebas daripada kampus-kampus yang lain. Itu mungkin antum juga temukan seperti itu. Kenapa? Karena memang dibiarkan begitu. Silakan dibaca. Tapi di sana para profesor, para asatid, para masyayikh ini yang memberikan pandangan. Tapi kamu berbeda ya silahkan. Seperti itu. Berarti masyayikhnya pun bisa beda-beda, Ustaz? Bisa beda-beda. Saya kadang kaget ini di Al-Azhar itu, Ustaz. Ada yang masyayikh salafi. Ada yang bahkan sufi ada. Ada yang haroki ada. Ada yang makanya antum pernah dengar mungkin. Ada dulu namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Iya. Beliau kan masyayiknya itu kan haroki. Di pergerakan di pergerakan politik ya. Iya. Akhirnya beliau dideportasi wafatnya kemarin kan di Qatar. Di Qatar seperti itu. Jadi kampus besar itu ya ditampung semuanya. Deportasinya bukan karena ya keterlibatan pendapat-pendapatnya mengarahkan supaya mengkritik pemerintah segala macam kan seperti itu. Oh, karena itu. Ya karena itu. Tapi sudah mengajar di Al-Azhar ya? Ya, beliau kan termasuk salah satu di antara pemikir-pemikir muda saat itu, tapi berkembang. Ada juga banyak sebenarnya masyayikh yang lain yang pandangan saya kadang kok bisa begitu ya? Iya, cuman sebagai mahasiswa, Ustaz, lebih enak diarahkan atau memang dibiarkan untuk memilih? Perspektifnya kalau tanya ke saya pribadi saat kalau di dunia saat ini sebenarnya lebih enak diarahkan. Kalau dunia saat ini ya. Yang saya alami, tapi orang silakan berbeda ya. Kenapa? Karena pemikiran itu kan kalau dibiarkan liar, itu dia akan menjadi sendiri. Sedangkan pikiran kita kan dipandu Al-Quran, dipandu sabda Rasulullah segala macam. Tapi lagi-lagi saya tidak menyalahkan secara 100%. Kenapa? Karena yang dibiarkan begini sebenarnya dari basic tuh penanaman akidah segala macam itu sudah diajarkan sebenarnya. Dan rata-rata di sana itu di tingkat yang di bawahnya itu sudah harus hafal Quran seperti itu.
Jadi sebelum berpikir ke sana sudah harus matang dari keilmuan dasar yang lainnya. Cuma pandangan saya kalau kita punya lembaga itu memang harus diarahkan. Ya mungkin ada beberapa sisi yang kita membiarkan anak didik kita, peserta didik kita, atau mungkin mahasiswa kita untuk berpendapat. Tapi kita kasih apa semacam rambu-rambu. Oh ini yang bisa, ini yang enggak seperti itu. Iya, ini tapi menarik, Ustaz. Kemarin kebetulan 25 Desember kan. Agak viral nih beberapa pendapat dari alumni Al-Azhar itu. Itu mengatakan boleh gitu. Ya, Mengucapkan selamat Natal asal tidak mengubah keyakinan gitu. Itu sempat selalu kayaknya ada yang dan itu agak nyeleneh ya dibanding yang lain gitu. Iya, jadi kan begini. Ini sebenarnya ramai tahunan. Dan iya. akan begitu setiap tahun. Polanya gitu ya. Polanya begitu. Dan kalau saya secara pribadi ditanya, ya sebaiknya ya enggak kalau kita gitu. Di sana yang pertama yang saya amati, Kristennya beda. Oh, di Mesirnya. Di Mesir kan memang yang Kipti yang asli. Di sana itu biasa saat kita dengar orang Kristen bilang alhamdulillah, masya Allah. Orang Kristen. Pelafatannya ya sama ya. Kristennya juga banyak yang pakai jilbab. Cuma pembedanya di sini banyak ada salib di sini nih. Jadi kalau kita di kendaraan itu banyak ada tanda salibnya di sini. Jadi kedekatan Masihi dan Islam di sana memang sangat dekat dari dulu. Jadi sangat dekat sekali. Dan sepertinya itu salah satu di antara yang melatar belakangi pembolehan itu ya. Fatwa itu ya. Fatwa itu. Yaitu walau bagaimanapun semua fatwa itu kan ada tanggung jawabnya nanti. Dan semua fatwa itu atas dasar ilmu. Orang tidak kemudian. Saya kadang-kadang begini, Sat. Ada Kiai Syafi'i apa itu? Orang utara Persokon almarhum. Ketika ada dua pesona yang sedang bertikai, kita sebaiknya menghindar. Anggap begini. Kalau kita naik motor atau naik sepeda ontel, ada bis nih mau tabrakan ini. Ada bis atau kendaraan. Kan kita sebaiknya menghindar. Tapi kita punya prinsip, kita harus selamat. Artinya begini. Saya mengamati di antara yang membolehkan. Bukan berarti saya sepakat 100%. Enggak, kan itu pandangan masing-masing. Kalau saya basic dari pondok kan memang dari pondok saya tidak boleh begitu. Dan itu yang saya jaga. Yang membolehkan itu mereka hafal Quran. Hafal ribuan hadis. Dan luar biasa taatnya kepada Allah. Dan kami melihat tuh ada yang di antara imam-imam besar itu. Itu luar biasa ibadah. Yang di Mesir. Yang di Mesir. Jadi jangan kemudian kita, mohon maaf, dengan gampangnya menyegerakan suudzon. Tapi ingat, yang menjadi prinsip ya prinsip bagi kita. Nah nanti konsekuensi dari pendapat misalnya, oh dia otomatis kafir karena itu. Ya silakan. Konsekuensinya ya? Iya, konsekuensi dari pendapat kan begitu. Oh, ulama yang berseberangan itu kadang antara halal dan haram, biasa kan saling begitu. Nah, tapi ada sisi lain yang dimana kita harus hati-hati. Kalau saya ditanya, Ustaz, kenapa menurut sampean? Untuk apa kita? Nah, di antara fatwa itu juga yang melatar belakang itu, kalau ada pemimpin muslim yang dia harus hadir di tempat-tempat ibadah, acara-acara keagamaan, agama yang lain, dia harus ngomong begitu, misalnya. Dia harus sambutan, itu ada yang melatar belakangi itu segala macam. Ya Allah alam, yang terpenting untuk urusan keyakinan kita ambil yang paling aman untuk diri kita. Dan kita hati-hati kan, hati-hati kalau itu terkait dengan kepada orang lain. Jadi memang ada kedekatan antara Masihi, di sana Masihi ya. Dengan orang Islam, dan itu yang menyebabkan sampai sekarang rata-rata sumber dari fatwa bolehnya mengucapkan Natal itu dari ulama-ulama Mesir. Ya sebenarnya sama, saat banyak kelonggaran-kelonggaran pendapat itu ya karena tadi mungkin ya dibiarkan membaca, berpendapat segala macam seperti itu. Itu dampaknya, salah satunya dampaknya. Iya. Ya Allah alam. Cuman hal itu ketika
fatwa di sana ditempatkan di sini perlu beberapa evaluasi. Ya, Tidak semua fatwa di sana bisa diterapkan di sini juga gitu ya. dan Karena contoh gini Ustaz Afan, menurut Ana Afwan, terkadang yang merisaukan bolehnya tidak mengucapkan selamat Natal ini orang-orang yang setiap harinya tidak berhubungan dengan orang-orang Kristen. iya, Kecuali kayak tadi kata antum. Kalau iya, misal sekarang pemimpin pemimpin negara, negara. pejabat yang mana dia harus hadir, Iya, menanyakan hal ini boleh saja gitu. lah iya. Dan perlu. Ini anak-anak atau di netizen ya, orang-orang yang senangnya debat atau gimana merisaukan sesuatu yang sebetulnya bukan jadi tanggung Lah jawabnya. iya, baik yang mengucapkan, Ustaz, baik yang mengucapkan atau yang menolak mengucapkan. Itu saya lihat, saya amati. Nggak ada, ya mereka hanya suka ramenya aja gitu, Iya, suka iya, iya. ramenya. Ya kadang-kadang memang dampak konsekuensi dari sebuah fatwa itu apa? Keriuhan yang tidak diinginkan. Hanya kalau ditanya tadi, eh, apakah semua yang difatwakan di satu tempat bisa diterapkan? Saya mengamati amat sulit, San. Hmm. Sama kayak begini, San. Kalau yang sangat kontras di kita itu taat ulil amri. Kita ambil fatwa-fatwa ulama, taat ulil amri. Kita ambil pakai yang dari Saudi misalnya. Kita terapkan di Indonesia. Agak sulit. Agak sulit. Ya meskipun tetap konteks ayatnya, konteks hadisnya. Kita letakkan, kita tidak boleh taati. Kita harus taat pemimpin segala macam. Ya begini. Di Saudi, jangan coba-coba orang nulis di media tentang, ya kritikan kebijakan lah. Kalau menyerang personalnya itu kan memang menjatuhkan, itu kan terlarang dalam agama. Coba misalnya di Saudi ada wartawan nulis mengkritik lah, karena mungkin berdampak pada orang lemah misalnya. Oh bisa Hilang kan? hilang. Di Indonesia ya fatwa, misalnya ada fatwa ya, tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah. Diterapkan di Indonesia tidak bisa. Karena Indonesia mengkritik kebijakan tidak masalah. Yang tidak boleh itu menyerang orangnya. Kan boleh-boleh saja di Indonesia kan. Demokrasi kita kan begitu. Iya, iya. Artinya apa? Termasuk persoalan tadi fatwa Natal. Kalau diambil bulat langsung, boleh di Indonesia. Kaji dulu. Hmm. Takutnya malah Iya, iya. kiptinya juga sudah sangat beda. Tadi apa Masehinya itu seperti Iya, itu. iya, iya. Meskipun aturannya kan tadi, kalau ada istilah cuma basa-basi segala macam, kita tidak boleh. Dan kalau dalam urusan agama kan jangan kulis tahziu, Iya. jangan sampai main-main gitu. Jadi tetap pada keyakinan. Ya itu salah satu dari sekian perbedaan gitu dan fenomena yang ada di Mesir dan Ya, di itu sini. keberagaman saja. Yang Keberagaman. membuat kita kaya pemahaman Betul, mengamati betul, itu. betul. Cuman bagaimana caranya kita sekarang yang bijak menyikapi Ya, itu kan. betul. Nah, ketika dari Mesir lulus terus mencoba masuk ke dunia dakwah atau ceramah tadi, gimana Ustaz pengalaman pertamanya nih? Apa istilahnya kayak babat alas lah atau merintis dakwah nih? Jadi dakwah ini yang menarik pandangan setelah mungkin kalau hitung tadi ya sekitar 11 tahun sampai 13 tahun. Itu yang paling menarik memang di dakwah itu hal-hal yang mengiringinya, Ustaz. Kalau hanya sekedar, saya kan lebih setuju ceramah ya tadi, ceramah bukan dakwah. Kalau hanya sekedar ceramah sekarang sudah tidak terlalu pusing, Ustaz. Kalau dulu kan masih, ya benar yang minta ceramah temanya ini masih nyari dalil. Kalau sekarang tidak mikir itu. Saya lebih suka yang mengiringnya. Misalnya begini, kalau saya ngisi pengajian di Pakom, itu saya sampai pulang agak malam, sampai setengah 10 sampai rumah. Ngisi habis maghrib kan sampai isya. Kemudian ngobrol dengan masyarakat, tanya harga tembakau, bagaimana orang kegiatannya di rumah. Itu sangat menarik dan menikmati itu. Jadi cerita. Kadang-kadang ada persoalan yang orang sebelumnya betul-betul tidak tahu bagaimana cara keluar dari masalah itu. Karena kalau di desa rata-rata tidak ada tanya jawab langsung, Saat. Jadi setelah pengajian nanti ada ramah tamah baru orang tanya, Saat katina apa? Nah, di antara pengalaman menarik, Ustaz. Ya sebenarnya banyak sekali. Itu misal begini. Ada jamaah setelah ceramah datang nangis. Nangis ini.
Yang saya temukan satu, beliau ini polisi dan saya dengar kabar 1-2 tahun yang lalu sudah wafat. Itu nangis. Saya bahas bab tobat saat gula lambak polisi. Bedemaleng peken. Ngaku. Jadi diinterogasi tidak mau ngaku. Akhirnya dipukul sama dia. Mati. Tuh. Gimana tobat saya? Itu pengalaman-pengalaman seperti ini nih, nyentuh sekali itu. Dan dia benar-benar mau tobat. Ada yang model kayak pejabat ya, bukan pejabat asli, kayak perantaranya pejabat. Saat saya kayaknya nggak bisa hidup tanpa nyogok waktu itu, saat gimana? Nangis. Nah, ada yang ini, saat saya bahas waktu itu bulan Dzulhijjah, saya bahas kurban. Jelaskan keutamaannya semuanya. Kemudian dia nangis juga saat saya baru dengar, kalau orang punya nggak kurban, itu suruh dengan dekat masjid. Saya baru dengar kalau kurban ini penting dan saya nggak pernah dengar sebelumnya. Saya sekarang tidak punya uang. Tapi saya ada kayu, saat kayu ini dibeli kepala sekolah, ada kepala sekolah tetangga, beli kayu saya. Cuma bayarnya habis hari raya. Boleh enggak saya ngutang? Saya takut mati, enggak ketemu bulan Dzulhijjah lagi. Saya mau kurban, meskipun cuma kambing. Nah, ketika ketemu yang mengirinya begini nih, ya Allah. Ada saat yang sudah mau menceraikan istrinya. Ya duduk bareng gini-gini sambil kadang-kadang ya sambil ngopi sambil itu. Untuk apa, Pak? Istri saya cerewet. Istri saya nggak ada benernya. Saya ngomong pokoknya serba salah. Pak, dulu ada ulama. Suaminya difitnah zina sama orang. Nggak dicerai, Pak. Mak bisa, San. Kok bisa nggak dicerai? Dia yakin bahwa salah satu pintu surga itu lewat sabar. Dan salah satu sabar itu adalah sabar pada istri. Karena dia mengatakan likulli mu'minin mihnatun, bagi setiap orang beriman itu ada ujian. Wa mihnati zaujati. Ujian saya itu ada di istri. Wow. Jadi saya bukan cerai itu kan boleh secara fikih, dia ulama, dia alim. Kenapa dia tidak cerai? Dia tahu pintu surga saya bisa jadi lewat ini. Coba Nabi Nuh diceraikan lah istri. Anaknya sampai terakhir, di titik terakhir kan tetap bertahan sama anaknya. Tetap diajak, tetap akhirnya. Iya, Ustaz. Dan gini, Pak. Kadang-kadang kita ini masalah dengan keluarga, masalah dengan anak. Itu bisa jadi kita ini ada dosa yang belum tuntas. Allah ingin uji itu dengan. Nah, di titik itu, saat bukan berarti kita manusiawi ya. Kita inginkan instan ngomong ada hasilnya gitu kan, maunya begitu. Tapi sebenarnya ini cobaan keikhlasan ya. Begitu. Ya sudah, saat kalau begitu saya tidak mau cerai. Nah, baru di titik itu yang mengiringinya ini yang paling menarik itu di situ. Jadi mohon maaf, ini mungkin pesan bagi teman-teman asatid yang lain. Ceramah bagi saya itu mudah sekali. Tapi bagaimana kemudian kita menjadi bagian dari isi dakwah itu, dan yang mengiringinya tadi itu yang kamu mau duduk, mau mendengarkan, mau. Jadi orang kemudian tidak hanya melihat kita hanya sebagai penceramah, tapi benar-benar ya sebagai temannya, sebagai. Ya kadang kan begini, saya paling kurang suka, agak kurang. Ada seorang mubalik ceramah dengan jamaahnya itu terlalu jauh jaraknya. Iya, bukan cuma jaraknya, tapi kayak belum apa-apa sudah dihormat gini. Iya, ada gap ya. Ya ada gap. Itu kan mungkin ya bagian dari budaya takzim ya. Tapi saya suka kalau dia merangkul. Bagaimana Rasulullah sampai ke anak kecil, menepuk-nepuk pundaknya segala macam. Jadi seperti itu. Ya, dan salah satu dari sifat Rasulullah yang Allah gambarkan di surat Al-Furqan,
wa yamshuna fil aswaq. Nah, Para ya, nabi itu seperti itu, Ustaz. terlibat di pasar segala macam. Jadi aktif berada di tengah masyarakat. Nah, itu yang dimaksud Ustadz saya itu. Dakwah ya begitu. Nah, ini yang sebagian sisi belum bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan saya. Jadi ada beberapa titik di mana saya merasa belum sampai di level ini. Makanya saya bilang kalau dakwah ya Ustadz Hanaf. Kalau ceramah ya saya. Anda, Ustaz. Cuma memang di sistem di kita seperti itu, Ustaz. Kalau antum sibuk ngetok rumah orang, ya akhirnya siapa yang ceramah. Memang sistemnya seperti itu. Jadi mau tidak mau bagi tugas. Sistem modernnya begitu. Sebenarnya tapi sebenarnya yang paling menarik gitu. Jadi ada. Cuma gini, Ustaz, cerita dari antum tadi, akhirnya kita pengen nanya nih, gimana caranya bisa sampai jamaah itu bisa bertanya bahkan nangis ke antum? Pasti itu ada proses yang mungkin antum belum ceritakan gitu. Enggak, Membangun emosionalnya bagaimana untuk pertama bisa membangun hubungan baik dan nyaman dengan jamaah sampai jamaah bisa curhat, Ustaz. Karena yakin hal-hal kayak tadi tuh dia tidak ceritakan ke orang lain. ya, pertama ya, saya selalu berprinsip ceramah itu bukan fasihnya ayat, bukan tertatanya kalimat, tapi ceramah itu yang terpenting adalah orang paham. Jadi ketika Sayyidina Ali ya di perintah Nabi itu, kalau tidak salah kalimatnya khotibin nas ala qadri uqulihim. Ya saya berupaya kan. Dimanapun saya menyampaikan, saya menyesuaikan. Ya karena basic saya juga dari desa kan. Jadi kadang membuat takbir yang orang sangat iya dengan itu. Kalau di desa kan gampang. Saya tanya misalnya begini, Pak, kenapa uang tembakau cepat habis? Tapi kok padi bertahan di lumbung 1 tahun? Padahal kalau padi diuangkan, itu ndak paling 10%-nya saja dari uang tembakau. Nah apa nih kan? Tahu nih kan? Pokoknya cepet ada. Nah setelah itu baru saya bahas tafsirnya kan wa nazzalna minal ma apa wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Jadi karena padi rata-rata disiram pakai hujan. Kadang-kadang begitu kan. Lebih barokah. Iya, jadi berkahnya itu lebih berkah. Nah, tembakau pakai sungai, itu pun sampean sungainya kadang-kadang mendolimi orang. Sungai yang harusnya minum apa orang untuk kebutuhan orang, sampean kurasi jadi kering. Gak berkah Pak Doni. Nah, sisi lain saat kadang-kadang memang di desa itu banyak pengetahuan yang tidak sampai karena terbatasnya informasi. Mohon maaf, seperti tadi kurban. Mereka belajar selama ini, itu kurban tidak begitu. Jadi ada sebagian di desa itu kurban ya nyembelih binatang di rumah kiai atau di rumah tokoh. Jadi ada yang pandangan seperti itu. Nggak ada penjelasan arahnya ke tentang pahalanya, tentang keutamaannya segala macam. Bagaimana darah itu sebelum menetes sudah sampai orang nggak ada sentuhan ke sana. Nah kemudian saya biasanya mencari tempat duduk yang kan kalau ceramah di desa itu kan ada beberapa tokoh yang memang dekat dengan kita duduknya kan, yang nyambut, yang datangkan kita itu. Nah saya agak minggir biasanya, kalau bisa agak minggir. Cari yang agak sepuh, agak apa terlihat biasa itu. Saya Pak. Nah baru dia kadang-kadang mau tanya. Sebenarnya yang lain tuh banyak yang mau tanya, nggak berani. Kenapa? Iya karena suasana forum yang seperti itu, mau ngomong saja gemetar. Tapi kalau berdua dia, saya ingat habis Isya kan setelah sholat habis kajian tuh karena ada ramah tamah. Ini nunggu sholat sunnah kemudian saat ulu berdeparlono saat apa terus cerita netes air mata nangis. Saya cuma punya kayu, saya takut tahun depan saya tidak ini, saya mau kurban hak illahi gula tahun ini Ustaz.
Ya Allah. Baru tahu. Ustaz. Baru tahu kalau kurban seperti itu. Hanya dia mau kurban. Dan itu yang saya gugah di desa, Ustaz, di Sanadaya. Di Sanadaya, insya Allah, di yang kampung yang saya ceritakan tadi, yang ada Lora dan Nur itu, sudah ada 3 atau 4 kelompok itu. Jadi anak muda kumpul 7 orang untuk satu sapi. Hmm. Saya kadang gini, Ustaz, supaya orang juga kurban ini ringan sih. Coba ambil rokok Surya, habis berapa? Hmm. Surya sekarang berapa, Pak? Kayak gitu kan. Tak angka-angkakan sampai itu. 25.000. Sehari habis enggak? Habis, Ustaz. Oke, kalau itu masih terlalu ekstrim, Ustaz. Coba Surya habis dalam 2 hari misalnya, 25.000. Dalam setahun berapa ya? Oh, lembek tong, Pak. Nah, baru mereka. Cok belum mun kerokok tak bisa. Nah, apa mun kerokok mbian mak bisa, mun ke Allah mak tak bisa. Waduh. Nah, Itu kena banget. Ustaz. nah itu yang seperti ini yang saya tadi sebutkan, Pak. Yang di dakwah itu yang menarik itu justru banyak hal yang mengiringinya. Yang kita tidak rencanakan sebelumnya itu. Iya. Beda lagi kalau tapi ini sisi manusiawi yang perlu kita jaga. Misal mau ngurus, Hmm. yang lain duduk masih ngisi berkas. Ustaz, kan ada pegawai itu. Ustaz, bu, biar kamu tuh, Ustaz. Hmm. Anu napa, Ustaz? Nikah ngurusnya itu. Tikel boleh ngurus hakim kan peleman. Hmm. Nah, itu yang mengiringi, Ustaz. Iya, iya, Kalau iya, antum iya. tanya tadi apa pengalaman menarik dari dakwah, antum juga bisa rasakan itu. Jadi apa yang kita berikan untuk orang lain itu pasti akan kembali pada diri. Tapi Ana tidak melihat selain antum satu, atau mungkin ada 1 2 yang Ana tidak tahu, yang berdakwah di Pamekasan baik di kotanya dan di desanya. Antum melihat aktif dari kota desa. Gimana kondisi masyarakat secara umum? Ustaz? Saya bahkan kadang Ustaz, ada perasaan agak takut. Kadang ya. Tapi risiko dakwah kan. Kalau ndak mau risiko jangan dakwah. Iya. Yang ini yang latar belakang, mohon maaf ya, seperti antum ini kan, ini akan sangat riskan kalau satu saat mungkin lihat saya. Saya ceramah biasanya kadang ke Sampang ya. Itu dia cambut pakai Hadra. pakai hadra rebana segala macam. Iya, iya. Kemudian Tapi bukan antum yang minta ya. iya enggak. Ya ada kiai. Jadi memang sisi menarik bagaimana kita memadukan. Iya, iya. Jadi kadang-kadang di teman-teman ya mohon maaf kalau saya nyebut ya di teman-teman NU saya bilang tengah dia Madiyah gitu Madiyah orang Madiyah. Yang di teman-teman kadang-kadang kondisi Muhammadiyah begini ke kiai riberin gue sorban kadang-kadang saya pakai sorban. Nah kalau di Munawar kan tidak pernah pakai saya. Iya. Kalau keluar saya nyesuaikan sebagai kayak saat almarhum Ustaz Muhsin nggak biasa pakai sorban. Iya, pakai. Jadi memang kalau kita ambil satu bagian saja di dakwah itu justru kurang menarik dan kurang menikmati. Saya saat kalau ngisi misalnya di Pakong itu ada ujung timur itu ada kampung namanya Sorok itu dihidangkan ada ikan kelemar kata orang kelemar itu apa ya bahasa Indonesianya. Apa? Jadi ikan kecil di sungai, bukan di sungai, kayak di rawa-rawa itu. Itu nikmat betul. Air tawar. Ikan wader namanya. Oh. Iya, ikan air tawar. Iya. Itu cerita, Ustaz. Nek kami gila Ustaz pelan berembian. Masya Allah. Nyentuhnya luar biasa. Udah kayak Nabi Ibrahim ketemuan malaikat nyembelih. Itu. Masya Allah. Dan saya kadang begitu sama. Memang saya suka. Kadang kalau sudah ada pohon kelemar begitu. Nah, itu yang kadang-kadang merekatkan komunikasi dengan masyarakat. Nanti kalau yang di perkotaan itu yang nggak mungkin kita ketemu yang seperti ini. Kalau di perkotaan mohon maaf kadang-kadang habis ceramah ya sudah selesai. Kadang
Jamaknya tidak tahu kalau saya penceramah. Iya, iya. Jadi kalau ngisi banyak, sampean saya nanya, iya kamu undangan. Itu kan. Kalau di desa disambut dengan itu ya itu wajar-wajar saja gitu karena memang perpaduan dengan budaya itu salah satu yang nikmat dari dakwah seperti itu. Ya, cuman intinya kan bagaimana pesan tersampaikan. Ya, upayanya seperti itu. Perkara orang orang nanti tertarik enggak atau apa istilahnya berubah atau enggak itu kan bukan urusan kita. Yang jelas upaya kita lewat sana. Saya juga lihat antum sampai ke Pulau Sapudi. Pulau Sapudi pernah. Tat. Jadi di Pulau Sapudi ini unik Tat. Hmm. Ada acara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini kan acaranya teman-teman Nahdien. Hmm. Nah, di sana yang ngadakan teman-teman Muhammadiyah. Wih. Yang mohon maaf, salah satu pengundangnya itu di sana itu berlatar belakang pengajian seperti seperti yang di perkotaan ini. Oh. Jadi kok unik. Dan uniknya apa, Zat? Ada parade obor. Jalan apa tuh? Saya tanya, Sat, apa tujuannya kok begini-begini nih? Hmm. Ingat, ini budaya yang belum bisa dibuang. Sat. Saya juga tidak setuju ada begini-begininya. Ceramah kan tinggal selesai. Katanya. Hmm. Jadi keliling dulu Iya, iya. dari ujung kampung. Nah, nanti sampai di lembaga, kemudian ditutup dengan ceramah dan pengajian. Itu Isra Mi'raj, bukan Muharram, Sob. Acara Isra Mi'raj. Yang parade obor. Parade bukan kayak parade kayak pawai tapi pegang obor itu kan. Iya, iya, iya. Iya pawai. Jadi Oh, Isra Mi'raj ya, bukan Isra Muharram ya. Mi'raj. Kalau yang Muharram kan yang di Yang di sini yang ya. di sini. Biasa itu. Jadi Gitu. jadi seperti itu. Cuman gimana respon masyarakat secara umum sama dakwah selama ini, Sob? Ya macam-macam saat. Kadang ya ada yang eh, muji tapi bagi saya itu ancaman. Saya paling takut kalau kalau habis ceramah, saat gue tak kuat, gue nangis. Saya tidak kuat. Saya khawatir itu muncul ujub apa segala macam. Saya tidak kuat. Kemudian ya ada juga yang kritik saat sepertinya tadi antum kurang utuh penjelasannya. Oh silakan silakan. Ada yang datang bertamu ke rumah. Ini yang paling tidak bisa saya respon. Saat minta tag ceramahnya tadi. Tidak pernah punya tag. Minta tag ceramah. Cocok gitu, Sob. Ada yang apa istilahnya? Ya namanya tantangan saya. Ada yang meresponnya berlebihan, ada yang kadang seperti menolak gitu. Saya pernah ceramah, Sat. Pernah ceramah. Baru mulai berapa kata langsung didebat. Didebat. Ceramah lagi Iya lagi ceramah. di mimbar. Nggak ada forum pengajian alumni SMA berapa gitu. Sudah orang-orang sepuh itu didebat. Itu sisi menarik kalau sudah selesai. Ya waktu itu menegangkan. Hati-hati menyesatkan antum ini. Iya. Yang lain-lain itu yang undang. Kamu yang sesat, kamu diam aja. Akhirnya sudah Pak biarkan. Akhirnya dijelaskan, pulang pelukan. Masya Allah. Nah itu menariknya di situ. Kalau sudah ketemu itunya. Iya. Jadi apa ya? Tidak semua seperti yang dibayangkan. Kadang-kadang mohon maaf kan mungkin dianggap berprestasi gitu ya. Ceramah satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dianggap kan ada yang nganggap dari sisi duniawinya nyaman saliman melolo gitu. itu geli saya dengar gitu geli. Cair melolo gitu. Saya bilang gimana ya? Masa saya mau gitu. Kadang-kadang hujan deras gitu. Saya harus berangkat ke tempat yang jauh. Yang itu saya ukur dengan mungkin saya itu kalau untuk bensin lah lebih ada banyak lebihnya itu. Kan lebih enak tidur main sama anak di rumah gitu. Tapi ya itu mungkin bagian dari cobaan supaya nambah pahala gitu. Jadi diserang lewat itunya.
Coba di zaman dulu kan tidak ada. Wa ma as'alukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah, kan dulu begitu. Makanya memang nggak boleh kita berharap yang itu, berharap ini dapat berapa. Dan ini saat saya kemarin berpesan di beberapa forum asatid. Sekarang ini kan serba ditarif. Iya. Oh, ini bahaya. Lagi rame, Ustaz. Iya. Kalau ada pemerintah yang mentarif mubalik, itu ada di masa Umar. Yang repot sekarang mubaliknya yang narif. Itu yang nggak boleh. Coba kita lihat. Bahkan untuk urusan bekam, meruqyah, riwayatnya kan sahih. Kan nggak boleh minta bayaran. Diminta bayaran untuk bekam. Tapi Rasulullah membayar. Iya, Rasul. Kalau dibayar nggak masalah. Iya. Sekarang minta itu. Oh. Soalnya saya juga ngomong gini. Ada sekarang media garam ruqyah. Oh. Garam berapa harganya? Apa 2000? Dibacain. 4000 lah. Ini gimana, Sat? Antum kan ahli dagang. Ya. Coba ada mas ruqyah enggak? Ada ya, Sat? Parfum, air ruqyah. Ini kan tarif yang dibuat oleh mubaliknya atau tokoh agamanya gitu. Nah, saya khawatir betul untuk keadaan ini, takut pas nanti apa-apa ada tarifnya, ada apa. Tapi laku keras, Ustaz. Nah, itu soalnya. Nggak, kondisi masyarakat kita gimana sekarang? Nah, ini tugas kita yang paham untuk memahamkan, dan kalau bisa ke ustadznya ini, Ustadz. Karena terus terang, Ustadz, kita kadang-kadang butuh ustadz yang dadakan, yang istilahnya ya dia bisa ceramah segala macam. Kadang-kadang banyak pemahaman agama yang basic ya. Sebenarnya kalau dianggap ngerti, saya juga enggak sampai alim, saya belum di situ. Tapi kadang-kadang yang basic saja itu belum. Tapi karena kebutuhan akhirnya harus menyampaikan. Nah, ada mungkin hal tergelincir seperti tadi ya. Kalau saya ingatkan, kalau bisa saya ingatkan. Karena saya kok agak takut kalau sampai ini terus berkembang. Nanti ada sabun ruqyah, ada baju ruqyah, ada. Betul. Iya. Enggak, kok kira-kira menurut pandangan tuh gimana? Ya kalau ke dagang ya sangat menguntungkan, Ustaz. Iya, maksud saya kan begini. Barang itu kan harganya sudah ada ketentuannya. Masa barang harganya bertambah gara-gara Jeruk ya. iya, gara-gara ada ayat masuk kan begitu kan? Iya. Logikanya Berarti menjual ayat ya. Lah, itu yang saya takut. Itu yang saya takutkan. Masa mau bilang liyastaru bihi samanan qalila kan juga saya takut salah menghukumi gitu. Tapi ini kan berangkat dari tarif mentarif tadi itu, tarif mentarif. Padahal kalau hal sederhana bantu orang, ngeluarkan darah orang, itu kan tidak boleh minta bayaran. Dibayar tidak boleh nolak. Kan tidak boleh menolak pemberian orang lain kan, hadiah itu harus diterima. Tapi kalau narif, misalnya saya tidak mau kalau tidak segini. Oh iya. Bahaya betul. Iya. Tapi kemarin salah satu dari, saya dengar di podcast juga, itu salah satu pengurus dari salah satu lembaga besar lah di Indonesia ini, organisasi besar. Jadi ada 3 tarif, Sat. Paling rendahnya 75 juta, 100 juta, sampai 150 juta. Itu umum. Di Jawa atau di Jakarta seperti itu. Kalau mau datangkan. Mendatangkan dai gitu ya. Mungkin itu bisa dikaji saat tinjauan kebutuhan yang mengitarinya ya. Misal begini, dia butuh transport memang. Misal ya. Tapi pandangan saya itu harusnya dari kepanitiaan, Betul. Dari kepanitiaan ada yang mengirinya. Kan mesti yang datangkan nggak. Nah, kalau sudah masang duluan tuh buat apa gitu? Iya. Itu kan takut menjadi. Ya, yang saya miris, Ustaz, sekarang kondisi masyarakat sangat minim pengetahuan tentang agama gitu. Ditambah lagi mahalnya biaya seperti itu, sehingga ilmu agama dengan masyarakat gapnya semakin luas, semakin panjang. Akhirnya kan yang rugi masyarakat sendiri, Ustaz. Kita sedih nih melihat seperti itu. Sebenarnya kompleksitas kita saat di era modern ini bukan hanya persoalan itu ya. Saya di pesantren itu kan anggap megang 2 pesantren yang intens sekarang.
di Baitul Quran dan di Al-Ittihad. Kalau di Al-Ittihad saya bahkan ketemu langsung dengan beberapa anak yang bermasalah, dengan beberapa latar kenapa orang tua memondokkan anaknya. Salah satunya apa? Ya seperti dibuang gitu, seperti biar gak main HP aja di pondok kan, Di rumah. iya biar gak main HP, iya ditaruh di pondok biar gak main HP di rumah. Ini kan sudah salah fatal. Sehingga ketika di liburan dia dari pondok liburan ke rumah, tidak ada kontrol, tidak ada sama sekali, Main HP lagi. main HP lagi. Dan saya nangani anak-anak yang bermasalah itu rata-rata ada masalah di niat orang tua yang tidak selesai. Soalnya seperti itu. Nah lagi-lagi nanti yang antum tanyakan gap ilmu agama dengan masyarakat yang semakin jauh karena biaya yang semakin mahal tadi. Nah ini sebenarnya PR-nya antum secara khusus ini. Jadi bagaimana menghadirkan pendidikan yang murah dengan pemahaman yang benar menurut saya. Tidak, kalau harus bagus sekarang kan serba mahal semua. Datangkan konsultan ini dan itu. Dan saya punya banyak kawan konsultan tuh. Kalau dia sudah megang satu lembaga dibayar segini segitu, itu memang mahal betul. Dan dia harus buat formatnya, programnya segala macam. Kan memang ada biayanya seperti itu. Nah sekarang bagaimana masyarakat di desa itu yang mereka pengen sekali butuh apa pemahaman tentang agama, itu ada fasilitas khusus, nah fasilitas di mana mereka bisa dapat akses ke sana gitu. Saya cerita sedikit saat di Baitul Quran itu saat kita mikir waktu pondok ini berdiri, kita pengen pondok ini maju mewah. Masalahnya pondok ini di desa, tetangganya miskin. Kita datangkan beberapa pakar pendidikan, pengelola lembaga pendidikan. Yang menjadi soal apa? Kalau pondok ini mahal, nggak ada yang mondok. Nggak ada efektivitas ke masyarakat sekitar. Ke lingkungannya nggak ada. Ke lingkungan. Akhirnya kita bentuk Baitul Mal. Baitul Mal, Baitul Quran, BMBK. Kita bentuk di sana. Nah, ternyata alhamdulillah per tahun kita gratiskan 10 anak yang memang nggak mampu. Kita survei nggak mampu. Khusus daerah di situ. Daerah Suto atau daerah lain nggak apa-apa. Yang penting 10 kan sementara santri masih sedikit saat. Kita juga akses untuk donatur masih belum terlalu banyak. Bahkan pembangunan juga masih merintis, masih sangat basic lah, pembangunan juga belum selesai. Yang mau ditempati juga kejar-kejaran. Iya, kita kejar-kejaran. Mendesak. Nah, tapi kan begini. Bukan berarti kemudian kita nunggu bagus dulu semua baru mereka dididik. Lu ada anak yang bapak ibunya cerai, tidak terurus, yang ngurus mbahnya, nakal luar biasa, jadi pembicaraan di kampungnya. Begitu dipondokkan, selesai yang pertama baca hafal Quran. Selesai pertama. Ini kalau enggak kita yang jemput, enggak kita yang rangkul, bisa jadi preman nanti, Ustaz. Bisa jadi ketua maling ini kan, begitu kan? Nah, kita yang punya kesadaran itu kemudian bagaimana terlibat. Ya memang maunya memperbaiki semua kan. Tapi kalau tidak mungkin 100% kan berapa persennya saja kita. Nah seperti itu. Nah kalau antum saya yakin antum itu sangat mampu di situ, sangat bisa di situ. Barangkali itu menjadi bagian di antara prioritas kita. Karena terus terang ketika bicara di masyarakat yang agak ke dalam, Ustaz, ke pinggir, ke perkampungan, banyak yang ingin sekolah dengan pendidikan yang bagus ini. Cuma aksesnya itu nggak ada. Rata-rata pondok sekarang berapa, Ustaz? Yang bagus-bagus kan mahal kan. Kalau untuk orang desa mahal itu. Untuk anak-anak kita mungkin ya biasa saja. Orang desa mahal. Dulu saya mondok SPP 350.000 sebulan di Tengaran. Itu tahun 2005. Uang masuk 2 juta. Uang masuk murah meriah kan buat kelas di mana, Jawa Tengah, sekelas Jawa Tengah di Semarang. Sampean tahu, itu kan murah meriah kan tuh. Kita Baitul Quran itu pasang 450 SPP. 450 SPP. Dan itu ada yang mengeluh mahal.
Karena murah, meriah dan mahal itu bukan itu sesuai dengan keadaan. 450 itu SPP pendidikan, SPP sudah termasuk gaji ustadznya. Kemudian makan 3 kali. asrama. Itu kita 1 tahun, satu tahun itu per bulan minus, Ustaz. Belum lagi yang nunggak. Pendidikan kita. Itu pun kalau bayar semua masih minus ya. Bayar semua masih minus, ini Masih ada masih yang nunggak. Nah, tapi menariknya begini, kadang saya mau mengkaji itu, kita kepepet ini. Kadang-kadang ya kita datang ke toko-toko yang mungkin ada family antum di daerah baru. Kita katakan pinjam dulu, pinjam. Nanti ya mungkin dari kita dapat dari donatur atau ada yang nunggak itu bayar, nanti dikembalikan. Dan ternyata yang saya amati mereka yang tidak bayar itu bukan karena malas, memang sudah nggak ada uang untuk dibayarkan bulan itu aja. Ada yang rapelan kadang 3 bulan baru lapel. Nah, ini tantangan. Tadi pertanyaan menarik sekali, Zat. Gap antara keinginan masyarakat untuk belajar dan biaya pendidikan yang sama. Sehingga mereka ada jarak dengan ilmu, dengan pengetahuan itu ada jarak. Betul. Ada jarak. Ya, ini menarik sekali, Ustaz. Subhanallah, ini hampir sudah 1 jam lebih, Ustaz. Hampir 1 jam setengah ini. Tidak terasa. 1 jam. Insya Allah ketemu lagi, Ustaz. Diskusi Siap, lagi. insya Allah. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan, cuman Ini insya Allah. justru saya mungkin suatu saat saya mau diskusi dengan sayang yang tanya beliau. Jangan Anda jangan nanya. Terima kasih banyak, Ustaz Ikram. Ya, semoga ini kan bagian dari media dakwah, Ustaz. Semoga semua dimudahkan oleh Allah dan menjadi tambahan jariah antum. Amin. Oh, ini jalan terus kan jadi Semua tim juga semua yang tim ini bantu, Masya Allah. Semua antum semoga selalu sehat. Amin ya Antum dakwah diberi keikhlasan ya Allah. Amin. Allah permudah semua urusan antum dunia akhirat. Terima kasih, Ustaz. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.